Dewi Persik bongkar modus mantan suami pencuri uangnya. Ya mungkin saatnya aku untuk membuka ya gitu. Selama 5 tahun aku tuh selama ini tidak pernah menuntut suami aku untuk menafkahi aku. Dikasih syukur alhamdulillah, nggak dikasih nggak apa-apa, tapi diduga banyak penyelewengan keuangan yang dia ambil selama ini gitu. Masih dugaan kan? Masih ya diduga dengan bukti-bukti, masih proses lagi. Kemarin sih aku udah sebenarnya perceraian ini udah ya. Laki-laki itu harus laki-laki. Memberi nafkah, mencari nafkah. Laki-laki numpang itu bukan laki-laki. Jangankan hanya kepada istri, dengan sapi pun nggak pantas kalau kita ngomong makan sama sapi. Istri bukan jangan sapi, bukan. Saya heran dengan laki-laki semacam itu. Kalau ada laki-laki ongkang-ongkang, laki-laki tidak beri nafkah. Ongkang-ongkang ini nggak bener, hanya cari kesenangan sendiri. Ini bukan laki-laki, biarpun katanya gagah keker tuh, cemen tuh. Laki-laki kerja, cari rezeki. Kalau ternyata mentok nggak dapet, istri berperan, oke, bagus, membantu istri. Tapi jangan dari awal nggak mau bekerja, nggak bener. Saya ingatkan kepada kaum laki-laki itu, haram, dosa Anda. Kalau Anda cari rezeki kemudian nggak mampu sampai bangkrut sudah nggak dosa. Yang dosa adalah Anda diam tidak mencari nafkah, haram hukumnya. Diam tidak nafkah bukan karena sakit, tapi karena malas adalah dosa. Kewajiban bernafkah adalah Anda seorang suami. Tapi kalau Anda memang nggak mampu bekerja, nggak bisa, maka istri berperan ya sah, dan itu sangat istimewa. Maka katakan bagi wanita tersebut, wanita itu adalah istimewa dia. Dan nafkahi suami dengan penuh ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Kemudian suaminya semoga mendengar suara ini agar mulai bekerja. Baik Bu ya, artinya kalau memang nggak bisa kerja seperti kata Bu ya tadi, minimal kasih motivasi ke istri. Paling tidak kalau tidak gitu, bekerja itu mengucapkan kalimat maaf yang sering. Kemudian ya paling tidak saya temani istriku gini-gini. Jangan ongkang-ongkang nonton televisi kemudian main sama temennya, main kartu gaplek sama aja. Ini suaminya apa kayak itu. Kalau sudah suami merasa dirinya nggak bisa bekerja, paling tidak membesarkan hati sang istri, minta maaf istriku, senangkan istri, antarkan, jemput dan sebagainya. Seperti itu dong. Iya Bu ya. Dan tadi kalau misalnya tetap nggak berubah nih Bu ya, tetap kayak begitu, apa yang harus dilakukan istri Bu ya? Kan tetap ada pilihan dari baginda Nabi. Seorang suami kalau tidak beri nafkah, istri boleh minta cerai. Iya Bu ya. Karena apa? Zolimi suaminya kayak itu. Cuman jangan gampang-gampang minta cerai wahai istri. Selagi suamimu memang tidak punya rizki, bukan karena malas misalnya, ya jangan dong, kasihan nanti kalau minta cerai. Memang berhak seorang istri yang punya suami tidak beri nafkah, baik karena uzur atau tidak ada uzur. Yang penting karena nafkah kan makan harus setiap hari. Nggak ada seorang suami berkata pada istrinya yang makannya minggu depan, nggak ada, harus makan hari itu. Maka seorang suami, seorang istri berhak minta cerai demi kelangsungan hidup mereka dengan normal. Apalagi nanti ada laki-laki dakwah, laki-laki keliling dakwah, tapi istrinya ditinggalkan. Ini adalah otak di mana kan begitu? Saya sedih sekali dengan kejadian itu. Kecuali seorang suami yang memang bekerja, kemudian kok terus gagal, tidak mendapatkan rezeki, nggak bisa disalahkan, jangan dipaksa. Memang ada orang yang nasibnya nasib bangkrut, tidak berdagang kecuali bangkrut. Dia berusaha tapi nggak gagal lagi. Itu beda dengan laki-laki yang ongkang-ongkang. Laki-laki ongkang pun nggak benar sama sekali, nggak berdandak dibenarkan. Apalagi nyuruh istrinya pergi ke pasar, dia di rumah. Wah, ini kurang ajar namanya. Istri menghormati di rumah. Kami sampaikan kepada kaum laki-laki semuanya, jangan sampai nama laki-laki ini runtuh. Laki-laki ini memberi nafkah. Cuman di saat seorang laki-laki sudah mencari nafkah tapi kok ternyata tidak bisa, maka istri berperan menjadi wanita istimewa. Lalu berkata, abang model dagang bangkrutan, abang duduk saja yang manis di rumah, sholat dan doain saya, anterin saya akan pergi ke pasar, saya akan jualan, sehingga saya tetap terhormat karena diantar sama suami. Abang sering duduk di samping aja dah, nongkrong nggak apa-apa, abang dagang nggak bisa. Di saat suami memang betul-betul nggak bisa, maka istri berperan. Apalagi istri memang punya rezeki lebih. Maka ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Seorang wanita yang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya suami itu nggak punya duit.
nggak punya uang, kerja nggak bisa. Lalu sang Nabi bertanya, selama ini kamu makan bagaimana? Ya saya masih ada warisan dari orang tua saya, tapi masa yang nombokin saya terus sebagai seorang istri? Apa Nabi menjawab? Ada dua pilihan buatmu. Apa ya Rasulullah? Karena suamimu tidak memberi nafkah, tidak haram, artinya sah, boleh kamu minta cerai. Oh, bagi seorang wanita ini cerai kok nggak gampang cerai. Ya Rasulullah, berat kalau cerai. Ada pilihan lagi ya Rasulullah? Iya, ada pilihan yang kedua, yaitu kamu yang mencukupi keluargamu, mencukupi suamimu, dan setelah itu kamu mendapatkan pahala double. Yang pertama pahala sedekah dan infak, yang kedua pahala yang menyenangkan suami, yang ketiga pahala silaturahmi kepada anak-anakmu. Apa kata wanita cerdas ini? Ya Rasulullah, aku milih yang kedua, biar aku cukupi keluargaku, lalu aku mendapatkan kemuliaan tiga tersebut. Kenapa? Kasusnya memang suaminya nggak bisa kerja. Tapi kalau suami Dewi Persik bongkar modus mantan suami pencuri uangnya. Setelah resmi bercerai, Dewi Persik dan Angga Wijaya terlibat konflik terbuka. Penyanyi yang akrab disapa DP itu mengungkit persoalan keuangan selama menikah dengan Angga. Sebelum menikah, Angga merupakan manajer Dewi Persik. Pekerjaan itu dia lanjutkan setelah menikah. Selama menjadi manajer, Dewi pun menuding Angga kerap mencuri uangnya tanpa seizin dirinya. DP baru mulai sadar ada yang tidak beres dari kinerja Angga sebagai manajernya. Ketika hubungan mereka merenggang, dia menduga perbuatan itu sudah lama dilakukan oleh Angga. DP mengaku tidak pernah tanda tangan kontrak ketika mendapat tawaran manggung. Setelah ditelusuri, penerima honor DP selama ini merupakan pria atas nama Budianto. Padahal setahu DP, semua honor seharusnya ditampung di rekening atas nama dirinya. Selain soal rekening penerimaan honor, Angga disebut DP suka menaikkan honor dirinya atas inisiatifnya sendiri. Uang hasil markup itu disebut DP untuk kepentingan Angga pribadi. Meski tak mempermasalahkan hal itu, DP kecewa karena Angga selama ini mengaku tidak pernah mendapat keuntungan dari hasil. Dewi Persik bongkar modus mantan suami pencuri uangnya. Setelah resmi bercerai, Dewi Persik dan Angga Wijaya terlibat konflik terbuka. Penyanyi yang akrab disapa DP itu mengungkit persoalan keuangan selama menikah dengan Angga. Sebelum menikah, Angga merupakan manajer Dewi Persik. Pekerjaan itu dia lanjutkan setelah menikah. Selama menjadi manajer, Dewi pun menuding Angga kerap mencuri uangnya tanpa seizin dirinya. DP baru mulai sadar ada yang tidak beres dari kinerja Angga sebagai manajernya. Ketika hubungan mereka merenggang, dia menduga perbuatan itu sudah lama dilakukan oleh Angga. DP mengaku tidak pernah tanda tangan kontrak ketika mendapat tawaran manggung. Setelah ditelusuri, penerima honor DP selama ini merupakan pria atas nama Budianto. Padahal setahu DP, semua honor